Nah, Bapak Ibu yang ingin berdonasi juga boleh ya, di situ ada tuh, ya kan? Jadi saya melihatnya begini, ini lucu ya. Jadi eh, penulisan saja sudah ngaur-ngaur itu. Ya, apa artinya God Allah Esa? Itu apa artinya? Ada dua itu berarti God itu kan ada dua itu berarti. Berarti God gitu kalau seandainya diterjemahkan semua. Ini kan setengah-setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia, ya kan? Gereja online digital ala Esa, ya kan? Lalu God ala Esa. Ini apa maksudnya? Gitu kan? Di sini saja penalaran orang udah pusing lihat gereja Esa. Oh, Nah, mungkin GOT, Bro ya, mungkin GOT itu gereja online digital. Atau gimana? iya Gereja ya, online digital. bisa Mungkin itu jadi. maksudnya. Pinter juga ngambil ini dia ya, diksinya ya, pemenggalan ininya ya, singkatannya ya. Pinter juga ini. Iya, tapi Bapak Ibu selalu lagi kembali ke tadi ya. Sebelum kita tayangkan lagi beberapa bagian videonya dia ini, karena ada 6 menit atau 7 menit tadi, baru sekitar 4 menit kita sudah dengar. Em, Dia mengatakan hanya ada bait Allah yang disebut di dalam kitab suci. Tapi pertanyaannya, HTD ini pengikut Yesus atau pengikut yang anti Yesus? Kan itu pertanyaannya. Yang sampai saat ini berdoa di bait Allah kan siapa? Kebanyakan rata-rata orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, meskipun ada ya sebagian ya. Oke. Nah, mungkin ini yang dia maksud ya. Eh, saya baca ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Lah perkumpulan dia tadi dibangun di atas siapa? Atas dirinya sendiri dengan Kristus yang sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah ingat nih, konteksnya di sini bukan berbicara tentang bait Allah yang sesungguhnya, tetapi mengenai bait Allah yaitu hati kita atau diri kita menjadi kediaman Allah. Itu yang dimaksud. Sekalipun yang dimaksud bait Allah dalam konteks di mana Yesus mengusir pedagang-pedagang, saya kira itu tidak tidak sama sekali berpengaruh tentang kita harus ke bait Allah gitu baru menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya, atau kita harus membangun bait Allah bukan gereja. Ya berapa kali orang Yahudi mau membangun bait Allah ketiga atau keberapa itu selalu gagal. Nah, bisa dikatakan bahwa itulah salah satu penunjuk ya perbedaan antara pengikut Kristus dan pengikut yang bukan pengikut Kristus. Disitulah dilihat perbedaannya. Bahkan hari-hari raya, perayaan-perayaan, iman mereka sekalipun berbeda dengan kekristenan. Lalu kalau yang ditekankan yang dibangun harusnya bait Allah misalnya. Nah sekarang di mana bait Allah Anda temukan sekarang ini? Belum ada. Bait Allah ketiga juga belum ada itu. Ya, lalu Anda mendirikan sendiri atas perintah siapa coba? Nggak ada perintah Yesus juga dirikan bait Allah. Nggak ada tuh. Nah, jadi ini serba salah sebenarnya. Tapi sebagai tokoh agama, saya pandang dia sebagai tokoh agama yaitu pendeta, pernyataan dia ini sebenarnya adalah suatu pernyataan yang kurang intelektual. Seharusnya dia berbicara tentang kebenaran, tentang hak dan kewajiban warga negara. Tidak semata-mata tanya ayat. Ya kalau ditanya ayat lagi balik kan agak susah jadinya kan, rumit jadinya. Tapi kan kita juga sekaligus warga negara Indonesia yang taat hukum dan undang-undang dasar kan. Saya kurang tahu apakah TD ini salah satu pengikut orang yang memberontak terhadap undang-undang dasar dan Pancasila. Karena dia saja setuju. Nah, saya kurang tahu ya. Ini masih dipertanyakan. Ya. Oke. Mungkin ada tanggapan dulu sebelum saya tayangkan lagi kelanjutan videonya ini. Paman Ivan atau Paman Sayang Sofi. Atau kita tayangkan saja dulu. Oke.
Baik. Silakan Bro, tanyakan dulu. Nah, tadi dia mau mengonfirmasi tentang dia mengatakan bahwa dia adalah Kristen sejati, dia bilang, ya. Oke, coba kita lihat, dan ini adalah tanggapannya dia. Kemudian tanggapan dia untuk mengonfirmasi pernyataannya di bagian awal bahwa dia adalah Kristen sejati. Kita dengarkan, nanti bisa kita tanggapi. Dalam nama Kristus itu, Kristus itu pasti Kristus Yesus. Tidak pernah Bapa Kristus, tidak pernah Tritunggal Kristus. Aku mau nanya, kalian yang getol banget mendirikan gedung gereja, ya, di gedung gerejamu itu Allah penting nggak? Nggak penting, Pak. Allah Yesus Kristus penting nggak? Nggak penting. Allah itu tidak harus Yesus Kristus. Allah kami Tritunggal, Allah kami Bapa. Nah, yang penting kamu abaikan, yang nggak penting malah kamu bela-bela. Bangun gedung gereja kamu bela-bela. Sementara Allah yang benar, Yesus Kristus, kamu hujat-hujat. Di dalam kalian mendirikan gedung gereja tentu perlu biaya dong. Lalu kalian pungut persepuluhan rutin tiap bulan untuk biaya gereja. Udah salah kuadrat. Lalu yang kamu tinggikan, kamu muliakan adalah sinodemu. Ayo, Yesus Kristus ditinggikan nggak di gerejamu? Enggak, ya. Jadi clear, sikap pendeta HTD adalah itu sudah benar. Memang tidak ada perintah membangun gedung gereja, kemudian tidak ada juga menghujat-hujat Yesus, ya. Justru yang terjadi sebaliknya, ya. Yesusnya dihujat, gerejanya ditinggikan, dimuliakan. Yesus tidak penting katanya, ya. Oke, terus yang benar gimana Pak? Buatlah gedung pertemuan umum seperti yang kami lakukan, ya. Di dalam gedung pertemuan umum ini untuk rahmatan lil alamin, ya. Semua orang bisa pakai, orang dari agama lain juga bisa nyewa gedung pertemuan untuk hajatan begitu, ya. Ya, untuk wedding dan lain sebagainya. Orang dari agama lain juga boleh mau ibadah di situ. Orang Kristen juga boleh ibadah di situ, gitu, ya. Jadi clear, sikap pendeta HTD adalah atas pelarangan pendirian gedung gereja di kota Cilegon, Jawa Barat. Sikap kami adalah itu sudah benar. Ya, Anda yang merasa tertempelak, ayo beresin dulu. Benerin dulu Allahmu itu siapa, kamu tuh nyembah siapa, itu jauh lebih penting daripada kamu ngurusin gedung gereja. Sementara Allahnya kamu abaikan, nggak penting Allah itu siapa, ya. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Oke, silakan Paman. Siapa yang mau menanggapi? Saya bingung dia ngomong apa. Ya, Bro Gea, menurut saya tidak tadi secara logis pun logikanya kan jadi campur aduk, Bro Gea. Ini kan kita berbicara tentang pendirian atau dibangunnya gedung gereja. Nah, kemudian dia campur adukan dengan hal yang lain. Nah, hal yang lain itu kan bukan konteks pembicaraan tentang gedung gereja. Dia mengalihkan topik bahwa lebih utama yang mana, yang ini atau yang itu. Itu bukan konsentrasi ataupun bukan masalah yang sementara lagi dihadapi ini. Yang dihadapi ini adalah penolakan terhadap pembangunan gedung gereja. Nah, dia memberikan solusi dibangunkan gedung serbaguna. Nah, apakah kita pernah punya pengalaman gedung serbaguna ataupun gedung apapun yang digunakan tempat untuk beribadat tidak diganggu? Ya diganggu. Kita sudah ada beberapa berita tentang itu. Masa ataupun sekelompok orang melarang orang juga untuk beribadat di tempat yang bukan gereja. Mereka bilang, ya itu bukan gereja, jadi kamu udah bisa beribadat di situ. Nah, ini kan jadi aneh. Bangun gereja ditolak,
kemudian berkumpul untuk beribadat di tempat yang bukan gereja, kamu larang juga karena di situ bukan gereja. Jadi menurut saya sebenarnya ada masalah, ada persoalan tentang ataupun ada masalah dalam tubuh Islam atau agama Islam ini sendiri yang direfleksikan atau yang diekspresikan oleh umat Muslim di Cilegon. Ini ada persoalan dengan mereka, ada persoalan dengan iman mereka sebenarnya. Ada permasalahan dengan agama yang mereka anut, ada persoalan tentang ajaran yang mereka anut. Nah, persoalan-persoalan ini harus mereka selesaikan dulu di lingkup internal mereka. Bukan malah persoalan ini dibawa kepada orang lain dengan dalam bentuk penolakan, dalam bentuk persekusi dan sebagainya. Nah, seperti itu Bro Gea. Tetapi HTD ini berbicara hal yang tidak ada sangkut pautnya. Jadi ibaratnya Joko Tingkir bawa golok lah, ataupun Jaka Sembung bawa golok kan begitu. Nggak nyambung, Jack Glock kan begitu. Jadi tidak ada hubungan antara kasus ini dengan seperti apa pengajaran dari jemaat ataupun gereja tersebut. Kita konsen kepada penolakan terhadap pembangunan gedung gereja. Dan argumentasi HTD ini kan sudah kita mentahkan. Dia berargumentasi tidak ada perintah untuk membangun. Dan kita pun terima kasih berargumentasi Paman Ivan tanggapannya. Paman Sayang Sofi tanggapannya, silakan. Mungkin Pak Ivan belum selesai tadi, Bro Gea. Pak Ivan silakan, mungkin ada yang belum diselesaikan tadi, silakan. Sudah, silakan lanjut. Oke. Ya, silakan Pak Ivan. Ya, memang saya melihat ya kalau seorang saya melihat kalau mendengar apa yang ditampilkan video tadi oleh Bro Gea, saya ibaratkan dia ini seorang petinju yang di atas ring ya. Dia tidak tahu lawan yang mau disasar itu apa. Pokoknya dia mau hantam tali ring, hantam apa. Yang penting dia menari-nari, tidak ada kesalahan. Ya udah selesai. Begitu bunyi lonceng, ya udah selesai. Dia menyatakan dirinya sebagai pemenang. Itu saya pikir dia seperti itu.